Halo semuanya, di episode kali ini kita masih melanjutkan cerita tentang Kylo yang berkunjung ke rumah keluarganya. Nah, apa ya yang akan terjadi di acara makan malam keluarga? Gak sebelum lama, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Makan malam berjalan luar biasa, persis seperti dugaan Kylo. Wajah istri Viscon langsung kaku begitu melihat Kylo muncul secara tiba-tiba. Di dalam hati, dia ingin mengamuk dan bertanya, beraninya dia melangkahkan kaki ke rumah ini. Tetapi istri Viscon menahan diri dan bersabar. Tanpa izin dari Viscon Grey, tidak mungkin Kylo bisa keluar masuk rumah ini sesuka hati. Dia tidak bisa lagi bersuara sejak suaminya mulai membantu keuangan keluarganya yang bangkrut. Istri Viscon hanya menundukkan pandangan dan duduk diam di meja makan. Anak-anak sang Viscon yang turun belakangan ke ruang makan juga mengernyitkan dahi saat melihat Kylo. Apa yang kalian lakukan? Cepat duduk. Begitu sang Viscon berbicara dengan nada tegas, mereka duduk dengan tenang. Begitulah makan malam yang tidak nyaman itu dimulai. Istri Viscon mengabaikan Kylo sepenuhnya, seolah pria itu tidak terlihat. Dia tidak mengarahkan pandangannya sedikit pun ke arah Kylo yang duduk di seberangnya. Pengabaian yang terang-terangan itu memicu kekesalan Viscount Grey. Biasanya, sang Viscount akan memaklumi sikap istrinya, tapi sekarang situasinya berbeda. Ini adalah situasi di mana mereka mungkin bisa menjadi besan kaisar berkat Kylo. Viscount Grey merasa muak dengan istrinya yang bersikap kekanak-kanakan tanpa memahami kedalaman pikirannya. Meskipun perselingkuhan di masa lalu adalah kesalahannya, dia merasa sudah menebusnya dengan cukup. Dia tidak ingin lagi memiliki keterikatan sedikit pun pada pelayan itu. Bahkan tidak pernah mencari keberadaan Kylo ketika anak itu melarikan diri dari rumah. Sejak saat itu, dia mencurahkan seluruh perhatian dan kesetiaannya hanya kepada sang istri. Dan jujur saja, jika salah satu dari Benjamin atau Bradley berhasil masuk ke barisan kesatria, dia tidak akan punya alasan untuk memanggil Kylo kembali. Bahkan dia terus mengirimkan uang secara rutin kepada keluarga asal istrinya yang telah jatuh miskin. Uang yang mengalir ke rumah itu setiap bulannya bukanlah jumlah yang sedikit. Tak peduli Kylo adalah anak haram yang lahir dari kesalahannya, dia adalah satu-satunya anak di antara putra-putranya yang berhasil menjadi anggota kesatria. Seharusnya sang istri merasa bersalah dan malu padanya. Apa gunanya Benjamin dan Bradley lahir dari istri sah jika mereka dibesarkan menjadi anak-anak yang tidak berguna? Dan sekarang istrinya malah berani bersikap tidak tahu malu di hadapannya. Viscount Grey menatap istrinya dengan mata tajam dan memberikan perintah. Lain kali beritahu koki untuk menyiapkan makanan yang disukai Kylo. Pastikan kau sendiri yang menginstruksikannya. Kening istri Viscount berkerut. Duduk diam di meja ini saja sudah menghabiskan seluruh sisa kesabarannya. Tapi apa? Bukan hanya memanggil anak haram itu lagi, tapi dia juga disuruh menginstruksikan langsung menu makanan kesukaan anak itu. Istri Viscount memelototi Kylo yang duduk di seberangnya dengan mata membara penuh amarah. Dia masih ingat dengan jelas hari ketika suaminya tiba-tiba membawa pulang anak haram yang sudah dewasa itu. Kylo adalah sosok yang sudah dia lupakan keberadaannya, entah masih hidup atau sudah mati. Hari itu, saat tikus kecil haram itu melarikan diri, istri Viscount sebenarnya ingin memburu dan membunuhnya dengan cara apapun. Tetapi dia menahannya. Dia merasa permintaan maaf suaminya sudah cukup. Dia mencoba berbaik hati dan menutupi semua masalah itu. Namun, lebih dari 10 tahun kemudian, tikus kecil itu kembali sebagai tentara bayaran terkenal, bahkan sebagai anggota kesatria hitam. Suaminya yang selama ini memaksa putra pertama dan keduanya untuk masuk ke barisan kesatria dengan cara apapun, tidak lagi mendesak mereka. Sebaliknya, dia membawa Kylo dan mengizinkan anak haram itu menggunakan nama keluarga Grey. Semua itu dilakukan tanpa diskusi atau izin darinya sebagai istri. Dia menyalahkan suaminya, tetapi sang Viscount justru balik menyalahkannya. Itu karena anak-anak mirip denganmu, makanya mereka jadi seperti itu. Bagaimana mungkin setelah uang sebanyak itu dihabiskan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melewati ambang pintu kesatria? Kalau kau membesarkan anak-anak dengan benar, apa aku akan melakukan hal seperti ini? Saat itu dia tidak bisa membantah. Kebetulan pada masa itu keluarga asalnya sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan suaminya.
Dia terpaksa menuruti kehendak suaminya seperti tikus yang mati kutu. Begitulah Kylo menyandang nama keluarga Grey. Dipromosikan menjadi komandan kesatria hitam dan berangkat ke medan perang. Sejak hari itu, istri Viscount berdoa setiap hari agar kutu busuk itu jatuh ke tangan iblis dan mati. Namun doanya berujung sebaliknya. Kylo tidak hanya kembali dalam keadaan utuh, tetapi sekarang dia adalah komandan kesatria hitam yang bahkan memiliki putri kekaisaran sebagai bawahannya. Istri Viscount menggigit bibirnya hingga hampir berdarah, lalu menjawab perlahan. Baiklah, meski rasanya ingin mati karena terhina, dia tetap menahannya. Namun dia tidak bertanya kepada Kylo apa makanan kesukaannya. Dia hanya menjawab untuk saat ini, tanpa ada niat sungguh-sungguh untuk menuruti keinginan suaminya. Merasa puas dengan jawaban patuh istrinya, Viscount Grey berkata sambil tersenyum. Bagus. Oh, dan Benjamin? Bradley? Kedua putra itu tersentak kaget saat ayah mereka tiba-tiba memanggil nama mereka. Iya ayah, iya, silakan bicara ayah. Benjamin dan Bradley menatap ayah mereka sambil membaca situasi. Viscount Grey memandangi kedua putranya sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Kylo yang duduk di samping mereka. Ketiganya adalah anak-anak yang mewarisi darahku. Tapi bagaimana bisa mereka begitu berbeda? Kylo benar-benar sosok pria yang gagah. Meskipun kesannya agak galak, wajahnya tampan dan maskulin, serta perawakannya yang besar memberikan kesan kokoh dan dapat diandalkan. Sebaliknya, Benjamin dan Bradley sangat kurus dengan kerangka tubuh yang kecil. Mata mereka sayu dan tatapannya kosong, tidak ada gairah hidup sedikit pun yang terlihat. Saat didudukkan di samping Kylo, perbandingannya menjadi semakin jelas dan membuat mereka tampak sangat payah. Kalau bukan karena hidung betet dan tulang pipi yang mirip istriku itu, setidaknya penampilan mereka masih layak dipandang. Viscount berdecak dalam hati sambil melirik tajam ke arah istrinya. Dulu dia sempat meragukan kesetiaan pelayan yang melahirkan Kylo, tetapi sekarang tidak ada yang perlu diragukan lagi. Siapapun bisa melihat bahwa Kylo adalah putra yang mewarisi darahnya. Bahkan, Kylo tampak lebih mirip dengannya dibandingkan anak-anak yang dilahirkan istrinya. Benjamin dan Bradley saling bertukar pandangan cemas. Rasanya tidak menyenangkan melihat ayah mereka menatap mereka dengan tajam, lalu tiba-tiba memelototi ibu mereka. Keduanya gemetar ketakutan kalau-kalau kemarahan ayah mereka yang temperamental akan meledak. Tetapi kata-kata yang menyusul kemudian ternyata tidak seburuk itu. Kalian berdua, rapikanlah penampilan kalian. Pergilah ke butik untuk memesan pakaian baru. Dan gunakan minyak wangi mahal untuk merawat kulit kalian yang kasar. Mengerti? Iya ya. Tapi ayah, kenapa tiba-tiba? Saat Bradley bertanya dengan hati-hati, Viscount tersenyum lebar dan berkata, dalam waktu dekat, adikmu Kylo akan memanggil kalian ke istana kekaisaran. Kalian harus bersiap dengan matang untuk menghadapi yang mulia putri. Putri? Hah? Maksud ayah, Putri Agnes? Ekspresi Benjamin dan Bradley seketika menjadi cerah. Putri Agnes, mereka pernah melihat sang putri di sebuah pesta dansa di masa lalu. Meskipun terkenal dengan kepribadiannya yang aneh, kecantikannya dipuji sebagai yang terbaik di kekaisaran. Meskipun mereka hanya bisa melihatnya dari jauh sambil berjinjit, keduanya sangat terpesona oleh kecantikan sang putri. Tapi sekarang mereka bisa bertemu dengannya. Bahkan kali ini dari jarak dekat, mereka bahkan bisa memberikan salam secara resmi. Betapa iri dan sakit hatinya mereka saat mendengar kabar bahwa Kylo, si anak haram itu, telah menjadi atasan sang putri. Benjamin dan Bradley mulai menyeringai kegirangan. Baru saat itulah istri Viscount menyadari maksud tersembunyi suaminya, dan ekspresinya pun sedikit melembut. Meskipun sebutan adikmu Kylo yang keluar dari mulut suaminya sangat mengganggu, itu bukan masalah utama sekarang. Istri Viscount merasa malu pada dirinya sendiri karena telah bersikap kekanak-kanakan tanpa mengetahui rencana mendalam suaminya. Ibu, bolehkah aku juga ikut menemui putri? Yang berbicara dengan hati-hati adalah Molly, putri bungsu dari keluarga Viscount Grey. Usianya 14 tahun. Dia sedang berada di masa puber dan sangat peduli dengan penampilannya. Diamlah. Kenapa? Aku juga ingin pergi. Ajak aku setidaknya ke pesta teh. Mendengar kata pesta teh, wajah istri Viscount seketika menjadi pucat. Benar saja, wajah Viscount Grey langsung berubah masa mendengar kata yang sama. Viscount Grey bertanya dengan nada bicara yang jauh lebih sensitif dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, apakah masih belum ada satupun surat undangan yang datang untukmu? Itu
Istri Viscount tidak memiliki keterampilan sosial yang baik. Meskipun dia berusaha keras untuk berteman dengan para wanita bangsawan, dia tidak pandai berbicara dan bukan tipe orang yang suka menjilat. Dan yang terpenting, para wanita bangsawan mengabaikannya. Di mata mereka, keluarga Viscount Grey hanyalah salah satu dari sekian banyak bangsawan istana yang biasa saja. Satu-satunya hal yang bisa dibanggakan dari keluarga itu hanyalah Kylo Grey. Tetapi Kylo bukan hanya seorang anak haram, dia juga terkenal sebagai setan perang yang kejam dan mengerikan. Mana mungkin para wanita bangsawan mau mendekati istri Viscount seperti itu? Lagi pula, fakta bahwa suaminya membawa masuk anak haram ke dalam rumah dan mengizinkannya menggunakan nama keluarga adalah sesuatu yang tidak masuk akal bagi para wanita bangsawan. Dan terjadinya hal tersebut menandakan bahwa keluarga asal istri Viscount tidak memiliki kekuatan politik. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi para wanita bangsawan untuk menjalin hubungan baik dengannya. Istri Viscount berbicara dengan nada membela diri. Nyonya Rose bilang dia akan segera mengatur waktu agar kami bisa pergi bersama. Nyonya Rose adalah satu-satunya wanita bangsawan yang menjalin hubungan dekat dengannya. Dia juga istri dari seorang bangsawan istana yang tidak memiliki wilayah kekuasaan. Namun dia jauh lebih mahir bersosialisasi dibandingkan istri Viscount Grey. Wajah Viscount Grey langsung memerah menahan amarah. Astaga, lakukan pekerjaanmu dengan benar. Apa gunanya hanya aku yang berjuang sendirian di keluarga ini? Viscount tiba-tiba meledak dan meluapkan kekesalannya, seperti yang biasa dia lakukan. Suasana di meja makan mendadak hening akibat amarah yang tiba-tiba itu. Anak-anaknya hanya bisa mencuri pandang dengan tatapan penuh ketidakpuasan. Namun tidak satupun dari mereka yang berani membantah. Kylo menatap pemandangan di meja makan itu dengan tatapan santai. Viscount yang baru saja meluapkan amarah tanpa alasan, segera menenangkan diri dan menghela napas panjang. Dia berdeham canggung sebelum mengalihkan pembicaraan. Ngomong-ngomong, beredar rumor di kalangan sosial bahwa Tuan Putri telah berubah. Katanya dia menjadi sangat lembut, tidak seperti dulu. Para bangsawan yang ketemu di istana mengatakan hal itu. Benarkah? Begitu istrinya bertanya balik, ekspresi Viscount kembali mengerut masam. Iya, Viscount Middleton yang mengatakannya. Istrinya yang baru pulang dari acara minum teh menceritakan hal itu. Seharusnya hal-hal seperti ini kau yang lebih dulu tahu dan memberitahuku. Istri Viscount memejamkan matanya rapat-rapat saat suaminya kembali membentak. Suaminya terus mengomel seolah rasa kesalnya tidak kunjung hilang. Coba pikir, karena kamu tidak bisa mengambil hati para nyonya bangsawan, aku harus potang-panting sendirian di luar sana. Aku bahkan harus melakukan tugas yang seharusnya menjadi bagianmu. Apa sebenarnya yang bisa kau lakukan dengan benar? Mendidik anak tidak becus, keluarga asalmu pun tidak membantu sama sekali. Sudah berapa banyak perhiasan yang kuberikan padamu agar kamu bisa menyuap para nyonya itu. Tapi, meski sudah memberikan hadiah mahal, kau bahkan tidak bisa mendapatkan satu penundangan minum teh. Viscount mengebrak meja dengan keras sambil berteriak. Wajah istri Viscount merasa panas karena rasa malu yang luar biasa. Beraninya dia mempermalukanku seperti ini di depan anak haram itu. Padahal, meskipun suaminya menyebutnya hadiah mahal, perhiasan yang diberikan untuk menyuap para nyonya bangsawan itu semuanya berukuran kecil. Mana mungkin para bangsawan yang seleranya tinggi akan melirik perhiasan seremeh itu? Istri Viscount ingin membalas, namun dia hanya bisa bungkam. Ini semua gara-gara anak haram yang kotor itu. Seolah semua penghinaan ini adalah kesalahan Kylo. Istri Viscount melotot ke arahnya dengan tatapan penuh kebencian. Seakan ingin menghabisinya saat itu juga. Saat mata mereka bertemu, Kylo justru meminum airnya dengan sangat tenang. Bagi istri Viscount, keberadaan anak haram yang seperti tikus itu di rumah ini saja sudah memuakkan. Apalagi melihatnya meminum seteguk air, terasa sangat mengganggu. Saat Kylo masih kecil, istri Viscount pernah mengurungnya di gudang sempit selama beberapa hari. Alasannya hanya karena Kylo tidak menundukkan kepala dan memanggil putra-putranya dengan sebutan tuan muda. Istri Viscount mengurung Kylo di kegelapan tanpa memberinya makan, bahkan setetes air pun tidak. Ibu Kylo yang merupakan seorang pelayan adalah sosok ibu yang kejam. Dia tidak peduli apakah putranya mati kelaparan atau tidak. Dia adalah wanita rendahan yang tidak memiliki kasih sayang ibu sedikit pun. Lahir dari rahim wanita seperti itu, betapa menjijikkannya status anak haram itu. Beberapa hari kemudian, saat pintu gudang dibuka, Kylo kecil yang tampak kusam menaris terseduh-seduh sambil memohon. Nyonya, saya mengaku salah. Saya mohon maaf. Kepada anak kecil yang memohon dengan sangat menyedihkan agar diberi air, istri Viscount justru menyuruh para pelayan menyiramkan air cucian kotor ke tubuh kurus anak itu. Anak haram yang dulu begitu lemah, kotor,
dan lebih rendah dari tikus itu, kini sedang duduk tepat di depannya. Mata birunya sangat berbeda dengan mata suaminya yang sayu. Mata Kylo tampak seperti mata pisau yang baru diasah. Istri Viscount sempat bergidik sejenak teringat rumor bahwa Kylo dijuluki pembantai di medan perang. Namun dia menolak memalingkan wajah dari si anak haram. Suasana tegang itu pecah oleh suara Viscount Grey yang amarahnya sudah mereda dengan sendirinya. Pokoknya, karena Tuan Putri sudah mulai tenang, ini adalah kesempatan kita. Benjamin, Bradley, jangan mengecewakanku kali ini. Pasti akan ada kesempatan untuk menyapa secara alami. Jadi bersikaplah seperti pria terhormat. Baik, Ayah. Dan kau, perhatikan lebih baik penampilan dan pakaian mereka. Baik, sayang. Makan malam pun berakhir. Dan Kylo segera meninggalkan kediaman itu menuju istana kekaisaran. Sambil memacu kudanya kembali ke penginapan, bayangan tatapan benci istri Viscount masih membekas di kepalanya. Istri Viscount telah menyiksanya sejak dia masih sangat kecil. Di depan Viscount Grey, dia berpura-pura baik hati. Namun setiap kali Viscount pergi, dia akan menghukum Kylo dengan kejam. Dia memberinya makanan sisa pelayan yang lebih pantas untuk ternak, memukulnya hingga pembuluh darahnya pecah, dan menginjak-injak harga dirinya agar dia tidak pernah berani memimpikan posisi putra-putranya. Berkat itu, bagi Kylo yang sekarang tidak ada lagi harga diri yang tersisa untuk diinjak, dia siap berlutut dengan cara yang paling rendah sekalipun demi meraih kesuksesan. Itu adalah hasil dari pelajaran hidup yang dia terima sejak kecil.